Salam teman-teman jemaat HKBP dimanapun Anda berada. Saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya lahir di Toba 77 tahun yang lalu lebih. Saya juga terdiri dan menikah di gereja HKBP. Orang tua saya pun semua HKBP dan anak cucu saya pun sekarang juga HKBP. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu pemilihan Eporus yang baru bulan depan ini di Sipokolon. Dan Eporus Robinson akan menyelesaikan tugasnya yang sudah dilaksanakan oleh beliau selama hampir 4 tahun. Dan saya kira kita juga cukup menikmati pekerjaan dari Eporus Robinson. Tapi kan tidak mungkin 4 tahun bisa diselesaikan semua, banyak. Dan keberlanjutan ini penting seperti yang dilakukan pemerintah sekarang juga. Keberlanjutan. Nah, saya sebagai mungkin salah satu yang senior di orang Batak dari segi umur dan juga mungkin dari segi pengalaman, dengan segala kerendahan hati saya ingin sharing beberapa hal kepada kita semua masyarakat Batak, anggota daripada gereja HKBP Nabolon itu. Yang pertama, saya pikir kita milih Eporus jangan seperti milih pilkada. Biarlah kita milih Eporus itu berdasarkan hati kita, hati nurani kita. Kita berdoa dan kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu yang membimbing kita untuk memilih siapa Eporus kita yang akan datang. Eporus yang mampu membaca tanda-tanda zaman, misalnya saya titip mengenai liturgi, kita ini harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman teknologi saat ini. Dilakukanlah studi yang baik, yang komprehensif, sehingga tetap jemaat itu datang ke gereja untuk menikmati sesuatu yang dia bawa pulang dari gereja. Yang kedua, saya juga titip bahwa gereja itu jangan terlalu banyak seremonial, dan ini juga menurut saya kurang baik karena sekarang yang dibutuhkan itu adalah spiritualitas yang perlu diasah lebih baik. Ini pendalaman Alkitab, berdoa bersama, melakukan kontemplasi, melakukan meditasi mungkin. Semua dalam Alkitab saya kira ada. Tinggal bagaimana sekarang pengurus HKBP yang akan datang itu bisa menerjemahkan itu dengan cara-cara yang betul-betul dinikmati juga oleh anak-anak muda maupun oleh orang tua di HKBP. Tidak bisa HKBP lari dari perkembangan teknologi, yang kalau kita tidak hati-hati, orang akan meninggalkan HKBP karena dia merasa HKBP ini sudah masa lalu. Yang ketiga, saya titip supaya HKBP juga memperhatikan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah HKBP yang ditinggalkan Manson. Ini saya kira penting sekali buat kita lihat, dan semua jemaat HKBP saya minta kompak kita untuk membantu ini. Kita jangan senang harus dipuja-puji, harus dikasih ulos. Diam-diam pun bantulah. Apa yang Anda bisa bantu, saya kira itu nanti bisa HKBP memberikan informasi. Jadi kita bantu anak-anak di kampung kita yang banyak susah itu, supaya mereka juga mendapat kesempatan pendidikan yang bagus, yang sama, masuk ke sekolah-sekolah top universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saya juga titip bahwa sekali lagi surat penggembalaan yang diberikan oleh Eporus Robinson dari Jerman yang menurut saya sangat baik, yang mengimbau jangan sampai ada ingot-ingot di sini dalam pemilihan Eporus. Lakukanlah pemilihan Eporus itu dengan hati nuranimu, hati nurani kita semua. Saya titip betul, jangan sampai kita terjerumus seperti pemilihan pilkada, aja berpolitik praktis. Politik kita hanya gereja. Gereja daripada Tuhan Yang Maha Esa. Saya titip juga tadi mengenai pendataan, lakukanlah nanti pendataan yang bagus dari gereja kita, asetnya, jumlah manusianya, di mana saja mereka, apa saja pekerjaannya, sehingga kita dari si data yang ada, kita bisa nanti membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan terakhir, saya sekali lagi, biarlah nanti kepemimpinan yang akan datang melakukan evaluasi mengenai sistem pemilihan Eporus ke depan. Organisasi HKBP yang ke depan, dilakukanlah studi yang betul-betul dalam, dan menurut saya ini sangat penting. Tapi kita semua anggota jemaat membantulah, memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif untuk membangun nanti satu organisasi HKBP yang modern, tetapi tetap juga berpijak pada Alkitabiah. Ini pesan saya sebagai warga jemaat HKBP kepada semua jemaat HKBP. Mari kita bersatu, mari kita kompak, mari kita berdoa, melakukan doa yang dalam untuk supaya pemilihan Eporus yang akan datang ini betul-betul yang terbaik dan bisa membawa gereja HKBP Nabolon ini tetap Nabolon yang akan datang. Saya sekedar mengingatkan saja, ingat zamannya Eporus Justin, di mana beliau juga bisa sekian puluh tahun jadi Eporus.
Ya itu juga saya kira perlu dipertimbangkan. Dan mengenai umur Eporus saya kira juga perlu dipertimbangkan. Dan juga cara pemilihan Eporus juga menjemput nanti surat itu saya kira perlu dipertimbangkan dengan baik. Sehingga menghindari tadi adanya ingot-ingot dan adanya tadi tim sukses. Terima kasih, Mulia Sudi, kita jemaat di HKBP. Salam dari kami, dari saya Luhut Binsar Panjaitan dengan seluruh keluarga dan seluruh teman-teman yang sudah saya ajak berdiskusi untuk menyampaikan hal ini. Salam, Horas. Pertanyaan yang berikutnya Pak Pendeta Siregar. Ya, kita tinggal menghitung hari, tanggal 2 sampai tanggal 28 Desember ini Sinode Godang di Sepoholan, Sumatera Utara. Ada yang Bapak mau sampaikan harapannya kepada pimpinan HKBP yang sekarang termasuk kepada para peserta yang akan memilih nanti di Sinode Godang, silakan. Ya, saya menitipkan pesan yang sungguh-sungguh sangat penting, terutama untuk panitia, karena di kepanitiaan Sinode Godang HKBP yang ke-67 2024 ini ada panitia yang juga ikut berkontestasi sebagai calon Eporus dan sebagai calon sekjen juga kadep. Saya memberikan pesan supaya bekerjalah untuk Tuhan, menjalankan tugas-tugas untuk Tuhan, kesampingkanlah hal-hal yang bersifat pribadi, supaya kita mempersembahkan kegiatan sinode ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Bukan bermaksud atau ada pretensi negatif, tetapi tentu sebagai pendeta kita memiliki 7 janji tohonan, dan kita harus mempraktekkan itu dalam setiap amanat yang diembankan oleh Tuhan kepada kita melalui institusi gereja kita. Karena itu mohon supaya seluruh panitia bekerja secara profesional. Kita mengingat tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan melalui Sinode Godang ini. Khusus kepada para peserta, sebagaimana saya telah mengutarakan bahwa saya akan maju menjadi calon Eporus HKBP periode 2024-2028. Saya tidak pernah mengatakan kepada orang, kepada saya, pilih saya, tapi saya selalu mengatakan, doakan kepada Tuhan, serahkan itu dalam pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagimu untuk masuk ke bilik-bilik tempat pemilihan atau bilik-bilik yang sudah disiapkan untuk setiap peserta Sinode Godang untuk memilih siapa yang menjadi pimpinan mereka, supaya hatimu sungguh-sungguh hanya dituntun oleh Roh Tuhan, supaya memilih dengan hati dan memilih dengan tuntunan Roh Kudus, karena kita adalah gereja atau kita adalah tubuh Kristus. Kita bukanlah lembaga sekuler yang harus dikendalikan oleh berbagai faktor yang membuat gereja kita tidak hidup dalam sebuah ketundukan kepada campur tangan Tuhan. Dan itu juga pesan saya, supaya ketika kita berangkat ke Sinode Godang, berangkatlah dengan penuh sukacita, pilihlah pimpinanmu dengan doa yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Dan saya juga tidak menitipkan pilih saya, tidak, karena ada calon 3 Eporus, pilihlah itu berdasarkan doamu, pergumulanmu, karena kami juga calon yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dan telah melalui berbagai seleksi yang sudah kami lalui bersama-sama sebagai pendeta-pendeta yang telah ditabiskan lebih daripada 30 tahun ketiganya ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan tuntunan kasih kepada setiap peserta sinode, termasuk calon-calon sekjen, kadep-kadep, dan seluruh preses, supaya sinode kita sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan yang kudus di akhir tahun 2024. Pada saat kita menyambut Natal, itulah gift, itulah kado Natal kita yang terbaik bagi gereja Tuhan, yaitu HKBP, dan itu menjadi sebuah gift bagi seluruh jemaah HKBP, bahwa Sinode Godang sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Para peserta juga membiarkan Roh Kudus yang bekerja atas hati mereka pada saat mereka memberikan hak suara mereka di bilik-bilik suara itu. Itulah mungkin pesan saya kepada seluruh peserta. Kepada pimpinan HKBP, terima kasih kepada seluruh pimpinan yang telah bekerja dengan tulus selama 1 periode ini. Itu adalah persembahan terbaik dari seluruh pimpinan. Karena itu kami sebagai peserta Sinode Godang menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati
seluruh pimpinan yang bekerja di periode 2020 hingga periode 2024 ini. Dan kami mohon kepada seluruh jemaat, doakanlah, berdoa semua jemaat, supaya hasil Sinode Godang adalah buah dari doa dari setiap jemaat, bukan kehendak manusia, tetapi sungguh-sungguh hasil yang akan dicapai dalam Sinode Godang ini adalah buah dari seluruh pergumulan jemaat, agar kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam Sinode 2024 tanggal 2 sampai 8 Desember ini. Ya.